Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Usulan nasi jagung pada menu makan bergizi gratis. Kontak tembak Brimob dan OPM di Pegunungan Bintang kembali terjadi. Tawuran pelajar menggunakan senjata tajam. Halo, selamat malam. Senang sekali rasanya Tiara dan juga pemirsa kita akan bertemu lagi dengan informasi yang sangat menarik. Tepatnya kalau tadi kita sudah membahas di permukaan, ini untuk Pilkada Jakarta 2024 sudah diusungkan nama Ridwan Kamil lebih tepatnya. Dan kabarnya Koalisi Indonesia Maju Plus ini kemudian mengusung nama Ridwan Kamil untuk meramaikan Pilkada Jakarta 2024. Kita akan menantikan nanti siapa saja calon yang kemudian resmi diusung untuk meramaikan mengisi kursi DKI 1. Selain itu yang menjadi sorotan terkait dengan makan bergizi gratis di mana ada usulan nasi jagung. Benar sekali, kalau kita melihat memang ini adalah bersifat usulan dan informasi ini akan kita ulik lebih tepatnya seperti apa nantinya pengusulan, seperti apa sih nasi jagung ini sebenarnya penempatannya, dan juga banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan bersama saya Dewi Madi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta pada Selasa siang. Dalam pertemuan ini, PSI dan PKB akan berkomitmen untuk bersama dalam Pilkada Serentak 2024. Menuju kontestasi Pilkada Serentak 2024, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyambangi kediaman Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di kantor DPP PKB Jakarta pada Selasa siang. Kedatangan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan sejumlah jajaran elit PSI ini disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan tersebut, Partai PSI berharap dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam pilkada mendatang. Adapun kerjasama pemilihan kepala daerah itu yakni di Blora, Cilacap, Lamongan, serta Jawa Tengah dan Jakarta yang kini menjadi sorotan publik. Terima kasih hari ini kami dari Partai Santri Indonesia, karena kami hari ini sarungan semua, telah diterima di DPP PKB. Saya berharap seperti yang dikatakan oleh Gus Ketum, kita bisa kerjasama, terkhusus di beberapa pilkada seperti ada di Blora, ada di mana lagi ya, Cilacap, Lamongan. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menyambut baik tawaran Partai PSI terkait kerjasama dalam pilkada mendatang. Di mana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini menyampaikan pihaknya dengan PSI akan mencapai kandidat terbaik untuk didukung dalam kontestasi pilkada serentak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat melakukan pertemuan bersama PSI di DPP PKB Jakarta. Caimin mengaku Partai PKB dan PSI sudah mencocokkan kerjasama di berbagai pemilihan kepala daerah yang nantinya akan didukung. Dirinya menyebut mendekati pendaftaran pilkada mendatang, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangatlah penting dalam membangun bangsa Indonesia. Tentu kami sangat senang dan terima kasih berkunjung ke kantor DPP PKB dengan niat yang sama untuk bersama-sama bersinergi di dalam peran kehidupan politik, demokrasi, dan pemerintahan serta negara bangsa. Tentu salah satu yang paling mendesak untuk kita kerjasamakan adalah menyangkut pilkada, pemilihan kepala daerah yang akan segera kita mulai pendaftarannya pada 27 Agustus yang akan datang. Kami menyambut baik tawaran kerjasama, komunikasi follow up lebih detail
dari beberapa kandidat atau calon pimpinan daerah, baik gubernur, bupati ataupun wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota di berbagai tempat. Bahkan tadi sempat kita cocok-cocokkan, sudah ada kerjasama di berbagai kabupaten kota. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Dari kedua informasi tadi, kalau kita melihat PSI ini sudah menyambangi dan berkomitmen ini akan bergabung dengan PSI dan juga PKB, lebih tepatnya Tiara. Kalau misalnya kita melihat PKB di sini menyambut baik kedatangan dari PSI dan kemudian akan bersama-sama nanti dalam menyambut Pilkada 2024, apakah ini sebuah pertanda, sebuah sinyal bahwa PKB ini akan masuk dalam koalisi Indonesia Maju Plus atau seperti apa? Kita akan nantikan. Karena di informasi selanjutnya ini masih terkait dengan PSI, di mana Partai Solidaritas Indonesia menyatakan akan mendukung segala keputusan koalisi Indonesia Maju Plus dalam kontestasi Pilkada serentak mendatang. Di mana Sekjen PSI Raja Juli Antoni memastikan pihaknya masih menunggu keputusan Kim Plus maksud kami untuk mengusung Ketua PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024. Gelaran Pilkada 2024 semakin memanas, terlebih pendaftaran calon kepala daerah akan segera dibuka pada 27 Agustus mendatang. Sejumlah nama bermunculan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta, termasuk nama Kaisang Pangarep, sempat didorong untuk maju di Pilkada 2024, dua daerah yang kerap disebut adalah Jakarta dan Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Menurutnya, keputusan Kaisang untuk nantinya maju di Pilgub Jakarta maupun Jawa Tengah merupakan kesepakatan bersama dari KIM Plus. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan jika terdapat rekomendasi, dan itu adalah rekomendasi dari Koalisi Indonesia Maju yang merupakan kebaikan untuk publik, maka Kaisang akan mempertimbangkan untuk maju di Pilgub Jakarta. Ya tunggu dulu ya perkembangannya. Sekali lagi tegaskan sikap PSI secara umum akan mengikuti garis dari KIM ya, Koalisi Indonesia Maju. Jadi apapun keputusannya mudah-mudahan akan diputuskan secara kolektif. Kalaupun ada beda-beda ya di sana sini, ya itu bagian dari dinamika demokrasi ya. Tapi pada intinya Mas Kaisang nanti mau di Jakarta, di Jawa Tengah, kita minta itu merupakan keputusan bersama dari KIM. Dari Jakarta, Norma Semesta, Mutia, Simpo TV melaporkan. Masih terkait pilkada, di mana kita lanjut informasi berikut ini. Pilkada DKI Jakarta semakin menarik menjelang akhir pendaftaran kandidat bacalon kepala daerah di KPU. Nama Ridwan Kamil ini diungkapkan siap mewarnai pertarungan Pilkada Jakarta mendatang. Berikut informasinya. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Siap. Izin Pak, soal politik lagi balik terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Perjalanan Ridwan Kamil untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta disinyalir bukan sekedar gimmick belaka. Slogan Ridwan Kamil on the way Jakarta diprediksi akan menjadi kenyataan bagi mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi kepala daerah kota metropolitan. Sinyal politik ini bisa dilihat dari langkah Partai Golkar
yang memutuskan untuk mengusung kader partai lain, yakni kader Gerindra Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sosok Ridwan Kamil yang diprediksi maju di Pilgub Jakarta semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai-partai politik yang nantinya akan tergabung ke dalam Kim Plus juga akan segera diumumkan di rentan waktu yang sama. Dasko mengatakan, Kim Plus akan mengumumkan nama calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Biasa Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Dihadiri sama Pak Prabowo juga ya Pak? Plusnya lebih dari 1. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani semakin menguatkan sinyal Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Lewat sebuah pantun, Muzani mengungkapkan bahwa Jakarta cocok dipimpin dengan orang berlatar belakang pendidikan arsitek. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga turut memberikan responnya soal Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju di Jakarta. Ridwan Kamil dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi gubernur Jakarta. Nggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya. Dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta tak hanya datang dari partai politik, tetapi juga organisasi masyarakat. Salah satu ormas besar di Indonesia yang mendukung pencalonan Ridwan Kamil yaitu Projo. Organisasi loyalis Presiden Jokowi ini mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan, pihaknya menilai RK memiliki pengalaman dan bukti kerja yang baik saat memimpin Jawa Barat. Kami per sore hari ini dan yang kemarin masih melihat Pak Ridwan Kamil bisa mengatasi Anies apabila Anies maju di Jakarta. Kami yakin seperti itu, ya, dengan pengalaman Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus juga Pak Ridwan Kamil juga menjadi tokoh yang moderat, ya, pengalaman, bukti kerja yang cukup bagus selama di Jawa Barat, pengalaman moderat tadi. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih jadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Pencalonan Ridwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju Plus diperkirakan akan menjadi lawan berat dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain faktor partai pendukung, kemenangan Ridwan Kamil diprediksi sesuai dengan keinginan warga Jakarta yang menginginkan nama baru untuk memimpin ibu kota negara. Orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta, jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya. Gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja itu dia nggak ada program berartinya sih menurut saya. Gitu. Nggak berasa lah. Mungkin kegagalan dalam politik Indonesia tidak ada calon yang lain ya. Mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies, karena
publik sudah capek kalau cuman mengurusin cuman pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Benar sekali ya, informasi apalagi yang menjadi sorotan ini pihak Jakarta sendiri yang udah OTW nih katanya Ridwan Kamil, dan kita menantikan ya seperti apa, karena kalau kita melihat mantan dari Gubernur Jawa Barat ini sangat-sangat tenar namanya dan sangat-sangat banyak juga karya yang telah dilakukan untuk di Jawa Barat. Kita nantikan aja seperti apa kebijakan, apalagi Kim Plus lebih tepat ini sudah mengusung nama ini, dan ini terkait Partai Gerindra dan juga Golkar ya lebih tepatnya. Dan juga masih menantikan siapakah kemudian sosok wakil yang sebenarnya ini juga termasuk yang penting dalam meraih suara untuk memenangkan di Pilkada Jakarta 2024, dan apakah kemudian dengan pencalonan nama dari Ridwan Kamil ini mampu kemudian menjegal gitu ya nama dari Anies Baswedan yang sudah pernah memimpin ibu kota Jakarta. Dan kalau misalnya kita tadi melihat ada vox pop dari masyarakat yang mayoritas tuh menginginkan sosok yang baru, pemimpin yang baru dalam memimpin Jakarta untuk menyelesaikan sejumlah isu yang ada di Jakarta. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda.
kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan dengan agenda kepresidenan, di mana Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 5 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya mengakomodasi program Presiden terpilih dalam RAPBN 2025. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Agenda rapat tersebut membahas diantaranya rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan RAPBN tahun 2025. Presiden Jokowi membuka rapat dengan menyoroti pentingnya mengakomodasi program Presiden terpilih dalam RAPBN 2025. Namun Jokowi menekankan, yang paling penting adalah mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Tapi yang paling penting, waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik, yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta untuk mengoptimalkan langkah-langkah dalam peningkatan target penerimaan negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi berikutnya di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto akan berjalan baik. Program yang sudah ada pun ini ditampung dan ditulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai ratas rencana kerja pemerintah dan RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Menyusul arahan Presiden Joko Widodo agar program Prabowo Gibran diakomodir dalam RAPBN 2025, Menkyu menyatakan pihaknya bersama tim sinkronisasi sudah mulai menghitung anggaran program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Di antaranya seperti makan bergizi gratis dan beberapa program inisiatif baru yang tengah dalam proses finalisasi. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memastikan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto akan berjalan baik. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik, komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah Presiden terpilih dan Wapres terpilih, dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan. Mungkin itu, jadi hari ini kami memfinalkan arahan dari Presiden maupun Presiden terpilih untuk RAPBN 2025. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan RAPBN 2025. Dalam rapat ini dilaksanakan di Istana Kepresidenan pada Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Rapat terbatas itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam rapat tersebut, Jokowi menekankan bahwa rencana RAPBN 2025 harus dapat mengakomodasi program pemerintah ke depan. Jokowi juga menekankan agar semua jajaran menteri turut mewaspadai resiko perlambatan ekonomi dunia. Presiden Jokowi menekankan bahwa rencana kerja pemerintah dan rancangan APBN tahun anggaran 2025 dapat mengakomodasi semua program yang dirancangkan oleh pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Presiden juga meminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Salah satu yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang dilaksanakan kemarin adalah bagaimana RAPBN 2025 ini bisa mengakomodasi segala bentuk program dari pemerintahan selanjutnya nanti Prabowo Gibran. Salah satunya yang sering memang diangkat adalah makan bergizi gratis, Dewi. Benar sekali. Selain itu juga ada tentang terkait investasi yang dimana harus diberikan kemudahan untuk program ini, untuk program ekspor lebih tepatnya. Dan informasi berikut ini pemirsa masih dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini memberikan usulan agar nasi jagung terdapat pada menu makanan bergizi gratis. Usulan itu diungkapkan demi diversifikasi pangan yang berdampak positif bagi masyarakat lokal di setiap daerah. Hal ini disampaikan oleh Nunung Nuryartono, Deputi 1 Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK di Gedung Kemenko PMK Jakarta Pusat pada hari Senin, 5 Agustus 2024. Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa nasi jagung dapat menjadi opsi pada menu makanan bergizi gratis. Menurutnya, sumber makanan lain juga mengandung karbohidrat sehingga dapat menjadi opsi pengganti beras pada menu makan bergizi gratis. Menanggapi hal itu, Nunung mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir adalah demi diversifikasi pangan. Nunung menambahkan, jika diversifikasi pangan lokal dapat dilakukan, akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Saya melihatnya begini, apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah upaya untuk diversifikasi pangan. Jadi program makan gratis ini juga akan mendorong diversifikasi pangan lokal. Sumber pangan lokal kan banyak ya. Tentu kalau kandungan karbohidrat, protein dan seterusnya pasti nanti ke depan akan ada ahli gizi yang terlibat untuk memastikan semuanya itu. Tapi konteksnya adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi pangan. Kan ini juga ada di dalam rencana nasional atau di dalam food system transformation pathway-nya Indonesia bahwa mendorong diversifikasi pangan lokal. Saya kira itu konteksnya.
konteksnya itu ya. Berarti sesuai tergantung dari pangan di setiap lokalnya ya Prof, ya di setiap provinsinya. Tentu kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik sekali ya. Bagaimana pangan lokal juga sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program nasional secara keseluruhan. Saya kira itu konteksnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan harga proporsi dari makan bergizi gratis ini juga memang masih dalam tahap diskusi, termasuk juga dari isian makan bergizi gratis, apakah kemudian salah satu usulannya ini nasi jagung, ini lagi-lagi terkait dengan tadi diversifikasi pangan, di mana bisa berdampak positif bagi masyarakat lokal, karena memang untuk makan bergizi gratis ini menyesuaikan juga dengan berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki keberagaman, Dewi. Apalagi salah satunya sudah dicontohkan, lebih tepatnya untuk Wakil Presiden terpilih kita sudah memberikan uji coba untuk makanan bergizi ke sekolah-sekolah, dan itu juga terkait tentang susu dan juga vitamin. Memangnya kalau kita melihat di sini nutrisinya harus dicukupi lebih terdapat. Dan kalau kita melihat lagi bahwa memang anggaran dari makan bergizi gratis ini sudah mencapai atau sudah dikalkulasikan RAPBN 2025 ini nanti tanggal 71 triliun rupiah. Kalau kita mendasari lagi bahwa ini memang cukup banyak dan kita berharap semoga ini dapat terpenuhi lebih tepatnya ya. Dan kalau misalnya kita melihat dari tayangan sebelumnya juga dalam rapat terbatas, lagi-lagi yang menjadi sorotan adalah bagaimana sinkronisasi ini dilakukan ataupun koordinasi ini dilakukan oleh pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Gibran. Harapannya salah satu program yang kemudian diusungkan dalam janji kampanye terkait dengan makan bergizi gratis ini bisa goals atau mendapatkan tujuan. Salah satunya adalah mencegah stunting. Benar. Yang diharapkan bisa tercapai mengurangi angka stunting di Indonesia, Dewi. Benar sekali. Dan informasi berikutnya kami akan hadir, namun usai jeda berikut karena pemirsa akan menyaksikan News Sinpo International News. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam edisi
Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti. Here the international news around the world coming back to you. The local governor reported that a woman was killed after a drone strike by Ukraine's military last Sunday ago in Russian Belgorod apartment area. The victim was killed when unmanned aerial vehicle or UAV hit an apartment in Shebekino. The drone was seen flying along the apartment block in Russia's Belgorod region, hitting an open window before exploding. The attack damaged a high-rise and two private houses in Shebekino. Other settlements also reported damages. Governor Vyacheslav Glankov confirmed the casualties and damages on his Telegram channel. He said the high-rise apartment block and two private houses were damaged and the woman died from her wounds on the spot before the arrival of the medical crew. The attacks in the region have intensified since May 2023. The Ukrainian side has not commented on this attack. Moscow's offensive in Ukraine started in February 2020, leading to escalated tension and sanctions. Rahel, Sinpo International News Report. Germany Defense Minister Boris Pistorius expressed that his country's commitment to signing defense cooperation with the Philippines for the long term. This was conveyed in a meeting with the Philippines Defense Minister Gilberto Teodoro in Manila.
German Defense Minister Boris Pistorius had a meeting with his Philippine counterpart Gilberto Teodoro to build a long-term relationship between the armed forces of the two countries. They commit to expanding bilateral training and exchange, as well as exploring opportunities to open up armed cooperation, which was signed during a meeting in Manila last week. In the course of speaking, Boris Pistorius revealed that the two countries will work to finalize a broader cooperation agreement, which will benefit both the Philippines and Germany. He mentioned that Germany is aware of the Philippines as a country bordering the South China Sea and values the importance of all partners abiding by international law. He also emphasized that the arbitral awards that have been made must be complied with without exceptions. Boris Pistorius visit his first visit to the Philippines, which is seeking international support for its conflict with China, which claims a large area of the region. Following this meeting, it is reported that the Philippines and Germany will strengthen their cooperation in the field of security and defense as part of their efforts to enhance their military and strategic capacities. This initiative will not only bring bilateral benefits, support regional stability in Southeast Asia, especially in the South China Sea. First, we want to build long-lasting relations between our armed forces, and we want to learn from each other. Second, we want to cooperate more closely in the field of armaments. This could, for example, include cooperation in air defense, coastal defense, and possibly the procurement of transport aircraft. We have made good progress on these matters in our talks. Third, we want to further expand our training cooperation as well as our bilateral activities. This includes talks of experts level. To boost our relations in these areas, we plan to sign, as we just mentioned earlier, a bilateral arrangement shortly. Bilateral cooperation is crucial for both the Philippines and Germany. It also sends a clear message to our partners. The countries advocating the rules-based international order stand together. Mais Regar, Sinpo International News Report. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu informed the cabinet that Israel strongly attacks the axis of evil Iran and is ready to face any offensive or defensive scenario. This was conveyed by Netanyahu during the cabinet meeting on Sunday ago in Jerusalem. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed his frustration over the threats made by Iran after the death of the leader of the Hamas terror group, Ismail Haniyeh, in Tehran. Netanyahu emphasized that Israel is ready for any attack and will retaliate in a very harsh way against Iran if the country attacks Israel. Netanyahu also mentioned that Israel is responsible for the murder of Shukr, but has not commented on the death of the Haniyeh. According to Netanyahu, in this condition, Iran should not threaten Israel because the country is ready to retaliate and will demand a high price for any act of aggression against Israel. At this time, Israel is preparing a large force to face possible attack from Iran and various battlefields. Netanyahu denied the news circulating about Israel not wanting to do the hostage release and ceasefire. He mentioned that it was actually Hamas who didn't want to do this. There are many additional rules and agreements that want to be reached, but it is not in line with Israel's security efforts. Netanyahu emphasized that even if an agreement can be reached, Israel's security will remain the top priority. הבוקר התבצע פיגוע טרור רצחני בחולון. אני שולח תנחומים למשפחות הנרצחים, איחולי החלמה לפצועים. אני משבח את השוטרים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל. אנחנו נבוא חשבון עם כל מי ששיתף איתו פעולה. המאבק שלנו נגד הטרור נמשך כל העת. אני מברך את צה"ל והשב"כ על הפעולה החשובה שהם עשו אתמול בטול כרם. כוחותינו חיסלו מחבלים שהתארגנו לרצוח ישראלים רבים, ובכך הם הצילו חיים רבים. מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-זירתית נגד ציר הרשע של איראן. אנחנו מכים בעוצמה בכל אחד מזרועותיו. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. ואני חוזר ואומר לאויבינו, נגיד ונגבה מחיר כבד על כל מעשה תוקפנות נגדנו.
מכל זירה שהיא. במקביל אנחנו עושים מאמץ עליון יומיומי להשבת כל חטופינו. אני מדגיש, להשבת כל חטופינו, בלי יוצא מן הכלל. יש לנו מחויבות ברזל להשיב את כולם. Mais Regar, Sinpo International News Report. The Embassy of the Republic of Indonesia in Bangladesh reported there was one Indonesian citizen who died during the chaos that occurred in Bangladesh against the worker quota policy. Indonesian citizen was killed after inhaling the smoke of his burning hotel building Wednesday ago. The second spokesperson for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, Roliansyah Sumirat, conveyed that the information on Indonesian citizen who died in Bangladesh was confirmed to be valid. This was delivered when these Indonesian citizens were in one of the hotels that were burned by demonstrants in Bangladesh on last Monday. When demonstrants burned one of the hotel buildings in Bangladesh, the victim did not get enough oxygen, so they were loosened and finally died. The Minister of Foreign Affairs made sure that the victim did not stay long in that country. The Ministry of Foreign Affairs urged that the Indonesian citizen who want to travel to Dhaka, Bangladesh, to stay for a while until the question in those countries remedies. Saat ini Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka telah menghubungi keluarga almarhum dan terus melakukan berbagai hal dalam rangka memfasilitasi repatriasi jenazah. Dan tentu hal ini dilakukan bekerjasama juga dengan seluruh pihak terkait, baik itu dari aparat ataupun dari perusahaan tempat almarhum. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Menyapa malam coming back to you. Stay healthy and have a nice day. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Ronnie Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV.
Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Kembali Anda menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Kementerian ATR BPN dan Polri bekerja sama mencegah terjadinya konflik pertanahan. Polri memberikan dukungan penuh dalam menggebur mafia tanah. Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kerjasama yang mengutamakan pencegahan konflik ini dilakukan guna menuntaskan kejahatan pertanahan. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tejo Prijono, dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Pol Wahyu Widada. Penandatanganan disaksikan Menteri AHY dan Kapolri Listio Prabowo. Perjanjian kerjasama ini memuat berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan. Beberapa di antaranya terkait pertukaran pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan juga prasarana antara Kementerian ATR BPN dengan Polri. Menurut Menteri ATR Kepala BPN, upaya untuk pencegahan ini harus diutamakan agar masyarakat tidak perlu menjadi korban para mafia tanah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyambut baik upaya pencegahan konflik pertanahan ini. Sejauh ini, tim Satgas Anti Mafia Tanah sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan juga masyarakat hingga triliunan rupiah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pasukan BRIMOB kembali terlibat perang dengan organisasi Papua Merdeka belum lama ini. Di mana sebuah video viral ini memperlihatkan detik-detik ketika keduanya saling baku tembak. Kejadian tersebut terjadi saat pasukan BRIMOB sedang melakukan patroli di wilayah pegunungan Papua. Pasukan BRIMOB Batalion D Pelopor Merauke Baratu Gusti Benli Leting 42 Tamtama melakukan sebuah operasi. Dalam video tersebut, awalnya operasi ini berjalan lancar. Nampak para pasukan BRIMOB berjalan kaki, namun tak lama kemudian terjadi serangan yang mengejutkan yang berasal dari pihak OPM. Mereka berhasil melepaskan peluru kepada salah satu anggota BRIMOB saat kejadian ini terjadi. Patroli tersebut diketahui dipimpin oleh Danton BRIMOB Ongen Ternate BM Sultang. Detik-detik menegangkan ini pun kemudian menjadi sorotan publik. Banyak dari netizen yang lantas mengungkapkan doa terbaik untuk TNI dan Polri yang bertugas di wilayah rawan untuk menjaga NKRI, khususnya di Papua. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lagi-lagi ini beredar di media sosial kalau kita melihat memang pasukan BRIMOB ini telah baku tembak terjadi di malam hari, dan kondisi saat ini kita berharap untuk pemerintah dapat mengatasi hal ini untuk tidak terulang kembali ya Tiara dan juga pemirsa. Video yang kemudian viral di sosial media ini juga mendapatkan ataupun menuai reaksi dari warganet yang juga memberikan dukungan serta doa kepada BRIMOB ataupun TNI Polri yang menjaga wilayah NKRI terutama di daerah rawan. Semoga diberikan keselamatan tentu dalam menjalankan tugasnya. Kita beralih ke informasi lain di mana diduga karena kebocoran gas, 2 ruko di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Kebakaran melanda 2 ruko di Jalan Amalia, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan barang berharganya ke tempat yang aman. Dengan dibantu warga, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan pemadaman. Sebanyak 12 unit mobil dan 60 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Proses pemadaman pun sempat terkendala lantaran jauhnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Kita totalnya 12 unit, kemudian yang terbakar adalah kalau sementara visual yang kita lihat adalah tempat penyimpanan tabung gas ya. Tabung gas ada yang 3 kilo, ada yang 12 kilo, ini tempat penyimpanan di sini. Kalau menurut saya ini adalah warung atau transit tempat penyimpanan, bukan itu. Terdampak dari kebakaran ini terdapat total 1 bangunan. Ada sebelah sisi kanan dari bangunan yang terbakar itu ada sedikit atapnya yang terbakar karena memang imbas dari kejadian api yang menyala yang karena tiupan angin bergerak ke arah kanan, dan ada sebagian sedikit di sudut kiri dari bangunan yang ada di samping kanannya itu terbakar di bagian atasnya. Dari informasi sementara, kebakaran berawal dari ruko penjualan gas LPG yang diduga disebabkan dari kebocoran gas. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Seorang pelajar sekolah menengah atas di Kalideres mengalami luka di tangan akibat sabetan senjata tajam dari pelajar lain saat melintas di Jalan Peta Utara. Maksud kami Pegadungan, Jakarta Barat. 5 orang pelajar terduga pelaku pembacokan berhasil diamankan warga setelah laju motornya dihalangi mobil milik salah seorang warga. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa kejadian dari tawuran pelajar ini kembali terjadi, dan sangat disayangkan kalau ini memang banyak sekali memakan korban ya, karena kalau kita melihat ini butuhnya bimbingan dari orang tua agar tidak terlibat nih anak-anak untuk mengikuti pergaulan yang seperti ini, Tiara dan juga pemirsa. Ya, sehingga memang dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya dari keluarga, kemudian dari lingkungan sekolah ataupun juga dari pemerintah terkait dengan sosialisasi atau bisa mengisi kegiatan dengan lebih positif, dan tentunya dengan kegiatan dari tawuran ini merugikan bukan hanya bagi para pelaku, tapi juga bisa merugikan bagi warga sekitar Dewi. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Saya Dewi Mani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.